Nening, produser Mantan-Mantan. Halo, saya Anggia Karisma, produser dari film Mantan-Mantan. Halo, saya Farisal Cuba, saya co-penulis dan juga sutradara dari film Mantan-Mantan. Dari cerita Mantan-Mantan sendiri itu sebenarnya cerita tentang yang kita mau garis bawahi di sini adalah woman empowerment. Ini cerita tentang seorang perempuan yang dia adalah sebenarnya seorang manajer investasi di sebuah company yang dia dirikan bersama calon suaminya dan mertuanya gitu. Satu kali dalam perjalanannya dia di sana, dia dikambing hitamkan oleh calon bapak mertuanya sendiri, di mana dia harus kehilangan segala harta benda yang dia miliki sampai dia diingatkan bahwa dia punya satu harta terakhir yang ternyata live out ada di Tawangmangu, Solo gitu. Terus ketika dia mencoba ke sana mengambil kembali sisa apa yang dia punya, ada satu persyaratan yang harus dia penuhi oleh seorang Bude Marianti, yaitu orang yang menempati rumah tersebut. Persyaratannya adalah dia harus menjadi seorang pemaes manten alias dukun pengantin. Nah, dia harus menjalankan segala rupa challenge itu, dan pertanyaannya adalah apakah Yasmina bisa memenuhi challenge yang diberikan oleh Budemar, dan apakah dia juga bisa bangkit dari keterpurukan hidupnya. Seperti itu kira-kira. Budaya Jawa ya, sebenarnya kita pilih budaya Jawa, saya sendiri waktu pilih budaya Jawa karena ketertarikan antara keberadaan kita di sekitar sama sesuatu yang berbau mistik, cuma secara langsung bukan mistiknya. Jadi itu yang saya mau coba bangun kedekatan buat orang-orang kita ini kinian ini, milenial dan semuanya, bahwa ada loh sesuatu yang kayak begini. Ya ini adalah budaya kita loh. Jangan lupain bahwa kita mempunyai ini gitu. Emang benar itu ngomongin masa lalu, cuma yang kita punya tentang masa lalu atau budaya itu juga kita bisa bawa untuk masa depan, buat untuk ngakuin bahwa kita ya kita gitu. Tapi sebenarnya cerita ini mungkin udah, kalau saya sendiri udah nyimpen ini dari 5 tahun yang lalu ya. Dari 5 tahun yang lalu udah dirangkai-rangkai, meskipun belum jadi sebuah skrip utuh. Jadi bongkar pasang, mikir sana mikir sini, ngobrol sana sini. Dan selalu saya mikir bahwa kalau misalnya saya kesempatan untuk merealisasikan ini, saya butuh orang Jawa, saya butuh orang perempuan yang bisa nge-guide ini cerita jadi lebih perfect gitu. Pokoknya lebih bagus lah ya. Nah, makanya November ya, kalau nggak salah November ya, Nggi ya. November 2017 ada Akatara. Kebetulan proyek ini masuk di Akatara, terus tiba-tiba ya udah jodoh aja gitu, berlanjut sampai tahun depannya, awal tahun depannya setelah Keluarga Cemara wrap, ketemu lagi kita present yang lebih besar. Ternyata presentnya nggak hanya ke Anggi sama Angga doang, tapi ada tim-tim yang lain. Akhirnya berjodoh, ya udah proses itu mulai, kita proses nyari penulis, yang tadinya sebenarnya harus distrik, maunya harus Jawa, cuma kita pikir nggak usah juga ya, tapi kita cari esensi dari ini bahwa ini harus lebih melebar. Akhirnya kita pilih banyak elemen di situ dari tim penulis, akhirnya kita dapetin Jenny Yusuf untuk ikut bantu menulis. Terus udah gitu juga dengan tim skriptura yang ruangan kita pakai nih, mereka juga membaur untuk mendevelop cerita ini jadi lebih sempurna. Akhirnya itulah sampai kita punya satu final draft yang kita siap produksi. Dan yang pasti sih kenapa cerita ini digarap gitu sama kita, selain tadi aku sempat cerita bahwa kita meng-highlight woman empowerment-nya, ini sama dengan DNA-nya V-Cinema actually gitu. Ini tentang resilience, bagaimana ketangguhan seorang perempuan bisa mempertahankan hidupnya dan dia bisa move on gitu. Kalau kita lihat dari kacamata klinis gitu, bagaimana seorang perempuan itu bisa tegar menghadapi segala sesuatu dengan kebutuhan utamanya adalah dia hidup menjadi waras menghadapi semua keterpurukannya gitu. Dan saya harap ini menjadi tontonan yang aku yakin banget kita nih ketika dalam posisi seterpuruk apapun bisa berdaya ketika kita aware sama apa yang kita butuhkan terhadap diri kita gitu. Ini yang menarik dari cerita ini, dan kita membuat cerita ini sangat relate ke teman-teman yang nanti akan menonton gitu. Karena cerita tentang orang disakiti oleh mantannya, dan ketika kita ingin hidup dengan seseorang yang sebenarnya kita inginkan tapi tidak berjodoh, menurut saya bisa menjadi relate gitu. That's why kayak tadi Bang Eca bilang kita mengajak Jenny Yusuf menjadi partner menulis kita di film ini gitu. Dan
Jenny sendiri adalah perempuan yang saya yakin dengan latar belakangnya dia menguatkan cerita ini sendiri dengan definisi-definisi kebertahanan menjadi seorang perempuan. Itu sih yang membuat cerita ini menjadi begitu menarik menurut saya, dan saya sama Cory happy banget karena ini kali pertama kami berduet menjadi seorang produser, dan banyak sekali cerita-cerita yang sifatnya sangat personal yang kita masukkan ke dalam cerita mantan-mantan ini gitu, baik dari pengalaman Cory, saya, Bang Echa, dan Jenny sendiri gitu. Karena yang memang susah dari segala prosesnya adalah mencari si karakter utama. Iya, dan itu juga kita butuh riset juga kan, dan gitu. nggak sembarangan itu. Kita pengen karakter utama ini juga sudah siap dan udah harus ikut proses untuk menjadi pemain pengantin itu sendiri gitu, dan nggak gampang. Kalau kita bisa menciptakan orang-orang kayak mau jadi mahasiswa mungkin gampang ya, agak lebih gampang. Cuma kalau untuk jadi pemain kan agak susah tuh. Jadi mereka harus perlu ikut lewat sebuah training khusus dan dari orang-orang yang emang benar pakarnya gitu. Kalau dari gue tantangan tersulitnya adalah memvisualkan filosofi di dalam Pais itu sendiri ke dalam film gitu, karena kan hal yang dekat dengan gue adalah budaya Jawa gitu, yang gak jauh dari sesuatu yang mungkin orang ngelihat kejawen, mistis segala macam gitu. Nah di sini tuh kita pengen ngasih tahu nih ke orang kalau pasti budaya apapun gitu, salah satunya Jawa, kalau dia mempercayai ritual tertentu tuh pasti ada filosofi dan maksud dan tujuan di balik itu gitu. Kayak kalau di sini kasusnya pernikahan gitu, kenapa nikahan Jawa tuh orang mikirnya ribet gitu? Enggak kok, nggak ribet. Setelah gue riset, bertanya dan mikirin kenapanya tuh ternyata menurut gue ternyata emang karena budaya Jawa tuh patriarki banget ya. Jadi ketika lo menikah tuh perempuan bukan mau memperibet calon suami, tapi kayak memang dia lagi membuat dirinya ingin dimuliakan gitu. Ingin dimuliakan tuh dalam artian sebelum lo gue ngambil gue dari keluarga gue, lo mesti tahu nih kalau gue tuh berharga. Mulai ada beberapa step dan ritual yang seperti itu. Nah, filosofi itu tuh yang menurut gue menjadikan film ini tuh spesial kalau misalnya orang ngelihat lebih jauh tentang makna dan ritual di balik pernikahan Jawa yang orang pikir ribet gitu. Jadi sebenarnya sih memuliakan perempuan sih. Menaikkan derajat perempuan tadi, woman empowerment-nya di situ. Misalkan produksi sih, yang pasti kita selalu berkendala dengan cuaca. Iya, itu. Karena waktu di Jakarta kita actually fine aja sama cuaca Jakarta gitu, tapi begitu kita harus pindah ke Tawangmangu, which is itu adalah puncaknya Solo gitu ya, udaranya tuh cukup aneh ya, hujan, terus tiba-tiba terang banget, yang super terang, terus gue mesti Bang Echa yang sama Mbak Lia di OP kita tuh kayak, wah ini gimana nih kok buat dia kawin sama scene sebelumnya yang tadi mendung banget, ini udah terang. Itu PR itu PR. Ada momen dimana kita lagi duduk, terang banget ya, gitu. Tiba-tiba kita balik badan, udah kabut. Jadi kayak menurut kita kendala terbesarnya tuh sebenarnya justru dari cuaca. Tapi yang kita percaya adalah setiap cuaca yang diberikan oleh kita di daerah Tawangmangu itu justru ngasih kemagisannya sendiri gitu. Dan itu terlihat kemarin ketika kita melakukan picture lock, kita bilang iya ya, semesta melakukan keajaibannya dengan apa yang mereka punya di hari itu untuk kita. Dan kenapa harus nonton film mantan-mantan bikin lo move on sama hidup lo, Kalau gue sih berbekas di hati. Karena film yang pas banget untuk perempuan Indonesia dan resilience, empowerment. Terima kasih udah menyimak perbincangan kita yang pastinya dijamin ori. Dan jangan lupa menyaksikan film Mantan-Mantan di bioskop mulai tanggal 4 April di seluruh bioskop Indonesia. Oke? Dah.